Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema melayani dengan kasih, melayani seperti Yesus. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita seringkali melayani dalam hidup. Kita melayani karena tugas. Kedua, melayani dalam kasih, dari kasih. Dan ketiga, melayani seperti Kristus melayani. Dalam hidup kita semua pasti punya tugas. Semua orang punya tugas. Ada yang punya tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai bos, sebagai akuntan, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai romo. Kita semua punya tugas dalam hidup. Yang pasti Tuhan Yesus juga memberi tugas kepada kita untuk mewartakan sabda Tuhan, untuk menyampaikan kepada sesama kita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kalau dalam Injil ini kita mendengar Yesus meminta kepada murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta. Tugas ini juga diberikan kepada kita. Apa artinya? Artinya kita harus membawa hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Membawa orang-orang yang ada di sekitar kita makin dekat pada Tuhan. Ini tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Tentu melayani karena kita mendapatkan tugas, melayani karena kita mendapatkan tugas adalah hal yang sangat baik. Namun demikian, seringkali karena kita merasa kita diberi tugas, kita jadi bosan, kita jadi lelah, bahkan tidak jarang kita putus asa karena merasa tidak berhasil. Kalau kita menjalankan pelayanan karena tugas, seringkali jadi bosan. Karena apa? Karena rutinitas. Setiap kali harus mengunjungi tetangga karena tugas sebagai ketua lingkungan, rutin, bosen.
Setiap hari Minggu harus pergi ke gereja untuk nyanyi, kor, latihan seminggu 2 kali, rutin, bosen. Gimana kalau pastornya yang bosen misa? Karena tugasnya setiap hari misa, ya. Bisa bosen juga karena rutinitas. Gimana seorang ibu yang tugasnya setiap hari mesti siapin makanan buat anak-anak? Rutin, bosen. Yang masak bosen, yang makan juga bosen. Itu lagi. Inilah kenyataan hidup sehari-hari. Bukan hanya bosen, seringkali juga jadi lelah. Kenapa lelah? Aduh, jalanin tugas dari pagi sampai sore, harus berjuang. Udah begitu, udah jalani tugas, udah berkorban, udah capek-capek, gak dihargain lagi. Kurang mendapatkan penghargaan. Udah gitu, gak melihat hasil. Jadi kadang-kadang juga merasa gagal. Dan ini terjadi dalam berbagai dimensi. Capek, bosen, gagal secara fisik. Fisiknya capek. Kalau harus kerja, berangkat pagi, pulang malam, masih dimarahin lagi sama bos di kantor. Pulang ke rumah masih dimarahin sama istri. Waduh, kasihan. Capek, fisiknya capek, hatinya capek, spiritualnya juga capek. Spiritual capek kenapa? Karena merasa kosong. Apa sih artinya berbagai hal yang aku lakukan ini? Nah, Anda lihat. Dan ini juga tentu pasti mempengaruhi kualitas dari pelayanan kita. Mempengaruhi kualitas dari hidup kita. Makanya gak sedikit kalau orang baru dapat tugas berapi-api, semangat, ayo kita jalani tugas kita dengan baik. Baru dilantik, wah rajin ke gereja, jadi pengurus gereja. Udah 1 tahun mulai merotol, tambah lama tambah hilang. Kenapa? Karena itu, bosen, lelah, merasa gak dihargai, merasa gagal, gak ada hasilnya. Ini kalau melayani karena tugas. Bagus melayani karena tugas. Apapun tugas yang kita terima dalam hidup harus dilakukan dengan komitmen. Bagus, tapi gak cukup. Jadi bagaimana kita harus melayani? Kita harus melayani dengan kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, kita jadi gak bosen. Kenapa? Karena ada yang menginspirasi. Aku tahu, aku melayani, aku tahu, aku menjalankan hal ini secara teratur. Kenapa? Karena aku mau berkorban, aku mau memberikan hidup buat orang yang aku kasihi. Ada semangatnya kan? Apalagi kalau kita melihat orang yang kita kasihi itu mulai berubah. Kalau kita melayani karena kasih, kita mengubah orang yang kita kasihi karena kita memberi hidup, dan kita juga mengubah diri kita sendiri. Sangat penting ya, melayani dengan kasih, kita mengubah orang yang kita kasihi, dan kita juga mengubah diri kita sendiri. Karena dengan mengasihi, kita jadi lebih penuh pengertian. Kita jadi lebih sabar. Kita jadi lebih siap untuk mengampuni. Kita jadi lebih siap untuk berkorban. Makanya bukan hanya melayani dengan kasih itu jadi memberi semangat, ada baranya. Beda kan kalau orang menjalankan sesuatu hanya karena tugas dan menjalankan sesuatu karena kasih. Ada semangatnya kalau karena kasih. Ada inspirasinya. Aku tahu
Kenapa aku harus berjuang dari pagi sampai malam? Ini karena aku mau supaya anakku bisa sekolah di sekolah yang bagus. Aku mau supaya anakku ini bisa jadi orang pinter. Aku mau supaya istriku bisa makan enak. Jadi gak apa-apa, walaupun bekerja, lelah, tapi ada semangatnya karena kasih. Dan bukan hanya itu, kalau kita melayani dengan kasih, kita jadi juga tidak cepat putus asa. Karena kita akan terus berusaha berkorban dan melakukan dengan lebih baik lagi. Makanya kita harus belajar untuk melakukan berbagai pelayanan kita dengan penuh kasih. Tentu ini tidak mudah. Kita perlu belajar dari tidak lain Yesus sendiri yang melayani dengan kasih. Yesus dalam bacaan-bacaan hari ini memberikan tugas kepada para murid. Tapi Yesus juga melakukannya karena apa? Karena Yesus peduli, karena Yesus memperhatikan dengan baik, karena Yesus ikut merasakan berbagai kesulitan yang dirasakan oleh umatnya, yang dirasakan oleh para muridnya. Kenapa kita bisa tahu Yesus peduli? Dalam Injil ini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Kenapa Yesus bisa kuat berkorban buat kita? Karena kasih. Karena Yesus menerima kasih dari Bapa dan Yesus mau membagikan kasih itu kepada kita semua. Oleh karena itu dalam hidup kita juga harus belajar untuk terus menerima kasih dari Tuhan sehingga bisa menjalankan hidup melayani sesama dalam kasih. Beberapa hari yang lalu saya baru kasih merayakan misa requiem. Lalu dalam kesempatan anaknya berbicara tentang papanya yang meninggal. Anaknya cerita gimana dia itu sangat mengagumi papanya. Seneng ya kalau kita dengar anak-anak itu mengagumi orang tuanya karena orang tua itu banyak berkorban, karena orang tua selalu memikirkan anak-anaknya. Kita lihat ini keluarga yang indah. Keluarga yang menjalankan tugas, menjalankan pelayanan dengan penuh kasih. Anaknya cerita cinta pertamanya, anaknya kan cewek. Cinta pertamanya adalah papanya. Luar biasa. Kenapa? Karena papanya selalu pikirin mamanya, selalu pikirin anak-anaknya, selalu siap berkorban dan tidak pernah capek. Tapi anaknya bilang, rahasianya apa? Rahasianya adalah papanya selama puluhan tahun itu tiap pagi selalu ke gereja, selalu bersatu dengan Tuhan. Pergi kemanapun, pergi keluar kota, pergi ke luar negeri, walaupun bahasanya gak ngerti, selalu begitu sampai cari gereja di mana, misa pagi jam berapa, supaya apa? Supaya menimba kekuatan dari Tuhan. Dan itu yang menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan buat papanya, sehingga bisa menjalankan tugas, menjalankan pelayanan dengan penuh kasih. Karena apa? Karena sudah menerima kasih dari Tuhan. Kasih dari Yesus sendiri. Yesus katakan apa kepada kita semua? Datanglah padaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus datang kepada Bapa saat dia perlu mendapatkan kekuatan. Kita juga diundang untuk datang kepada Yesus saat kita lelah, saat kita merasa gagal, saat kita putus asa dalam menjalankan berbagai tugas kita
dalam menjalankan pelayanan kita datang pada Yesus, supaya kita bisa melayani dengan iman dan dengan kasih. Melayani bukan hanya karena kekuatan kita sendiri aja, tetapi karena kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Semoga kita semua semakin bertumbuh di dalam pelayanan, kita mengalami transformasi karena kita melayani dengan kasih. Amin.